Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel ini, Zamrud Elemen Channel. Channel yang isinya tentang berbagi pengalaman dan pengetahuan seputar desain elektronik, rangkaian pengoperasi sinyal, pemrograman microcontroller, pemrograman FPGA, pemrograman Python, pemrograman MATLAB, dan lainnya yang berbasis open source dan Windows. Pada video sebelumnya, saya telah membuat inverter dengan gelombang kotak atau square wave atau push-pull dari sumber tegangan solar panel yang langsung diubah menjadi tegangan listrik AC 220 volt dan telah berhasil digunakan untuk menyalakan lampu LED. Namun efisiensinya masih terlalu rendah, yaitu sekitar 10 hingga 15% saja. Nah, kali ini saya akan sharing pengetahuan saya bagaimana cara menaikkan efisiensi inverter hingga 87%. Simak video berikut ini ya. Inti dari desain inverter adalah sinyal generator pulsa dengan frekuensi 50 Hz yang dihubungkan dengan sebuah penguat arus, kemudian dihubungkan dengan trafo untuk menaikkan tegangan menjadi 220 volt. Trafo berfungsi untuk menginduksi medan elektromagnetik yang berasal dari sumber pulsa untuk dikeluarkan menjadi tegangan yang lebih tinggi. Sinyal kotak yang dihubungkan ke input trafo berupa dua buah gelombang kotak yang mempunyai beda fase 180 derajat, yaitu sinyal A dan sinyal B, yang mana ini akan menghasilkan arus bolak-balik pada input coil trafo primer. Arus bolak-balik ini akan menginduksi inti besi dan menghasilkan gelombang elektromagnetik, sehingga coil sekunder juga terinduksi dan akan menghasilkan tegangan lebih besar dari inputnya, yaitu pada sinyal C. Dalam desain inverter ini, saya menggunakan 4 buah switching power MOSFET dengan konfigurasi hybrid, seperti terlihat di dalam gambar. Sebanyak 4 buah power MOSFET yang berfungsi sebagai bridge yang digunakan untuk mentransfer tegangan dari solar panel. Prinsip kerjanya adalah hanya ada 2 MOSFET yang aktif secara bersilangan, yaitu HOA dan LOB atau HOB dan LOA, untuk mengalirkan arus ke trafo secara bergantian dengan arah yang berlawanan. Dari aliran arus yang bergantian dan berlawanan arah ini akan menimbulkan gelombang medan elektromagnetik sehingga tegangan output dapat dihasilkan. Dalam desain ini saya menggunakan power MOSFET tipe HJ4008 yang mana mempunyai beberapa spesifikasi sebagai berikut, yaitu dapat bekerja pada tegangan 80 volt, arus maksimumnya adalah 200 ampere dengan RDS on yang cukup kecil sebesar 0,0029 ohm dan dengan daya maksimumnya adalah 200 watt. Pembangkit pulsa ini dibuat dari sebuah microcontroller Arduino Uno yang dikeluarkan ke salah satu pin dengan tegangan clock 5 volt dan arusnya ini juga kecil. Sinyal pulsa ini perlu dikuatkan menggunakan penguat arus sebelum disalurkan ke trafo. Dalam desain sebelumnya, saya menggunakan 4 buah transistor yaitu BD139 sebagai gate drivernya. Transistor ini mempunyai kelemahan yaitu tidak bisa digunakan untuk high speed switching atau tidak bisa untuk mensaklar power dengan kecepatan tinggi. Karena memang fungsi transistor ini hanya untuk penguat AD saja. Jadi dia hanya mempunyai slew rate yang cukup rendah ya. Ini yang menjadi penyebab kenapa efisiensi daya yang dihasilkan oleh inverter yang saya desain sebelumnya cukup rendah, yaitu hanya sekitar 10-15% saja. Salah satu solusi untuk meningkatkan efisiensi inverter yang saya desain adalah dengan mengganti hybrid gate driver ini dengan komponen yang lain. Dalam desain ini saya menggunakan gate driver IR2112 yang merupakan IC tipe IGBT dan termasuk high speed switching. Beberapa fitur tentang IC ini yaitu dapat bekerja pada tegangan hingga 600 volt, dapat mensuplai arus output hingga 420 mA dan kompatibel dengan logic gate input, yaitu dapat dihubungkan langsung dengan microcontroller atau IC digital lainnya. IR2112 adalah sebuah MOSFET kecepatan tinggi yang mempunyai 2 buah saluran keluaran, yaitu high side dan low side. Jadi untuk 4 buah power MOSFET diperlukan 2 buah IC IR2112 ini. Cara mendesain IR2112 ini, kita ikuti apa yang ada di dalam datasheetnya saja. Kemudian VCC dan VDD saya hubungkan dengan tegangan 15 volt dari sebuah DC-DC converter. Dan antara kaki nomor 2 dan 3 saya beri kapasitor 2,2 mikrofarad dan begitu juga dengan kaki nomor 5 dan nomor 6 diberi kapasitor 2,2 mikrofarad.
Kemudian untuk mengatur tegangan pulsa, saya gunakan operational amplifier atau op-amp dengan tipe LM662C. Ini merupakan op-amp jenis high speed slow rate. Kemudian dilakukan eksperimen inverter menggunakan lampu LED yang dayanya 5 watt, 8 watt, dan 15 watt. Tegangan AC tanpa beban terukur sebesar 224 volt. Sedangkan pada beban lampu LED 5 watt, tegangan turun menjadi 221 volt. Kemudian pada beban lampu LED 8 watt, tegangan turun menjadi 212 volt. Dan pada beban lampu 15 watt, tegangan turun menjadi 198 volt. Sumber power ini saya ambil dari solar panel dengan tegangan rata-rata antara 36 hingga 38 volt. Pada saluran tegangan input diberi fuse atau sekring 15 ampere. Ini sebagai pengaman jika terjadi short circuit atau beban berlebih pada rangkaian. Inverter ini diuji dengan beban lampu dengan daya 5 watt, 8 watt, dan 15 watt, yang mana hasil eksperimennya diperlihatkan dalam beberapa tabel berikut ini. Eksperimen memperlihatkan terjadi penurunan tegangan output AC pada setiap beban. Pada beban 5 watt dan 8 watt, tegangan masih cukup stabil atau cukup bagus pada level 220 volt. Namun pada beban 15 watt, tegangan AC turun hingga 198 volt. Namun masih cukup bagus dalam menghidupkan lampu LED. Efisiensi dari hasil eksperimen ini diperoleh rata-rata sebesar 87%. Yang dihitung dari daya output dikurangi dengan disipasi daya pada saat tidak ada beban, kemudian dibagi dengan daya inputnya. Perbaikan prototipe inverter sederhana menggunakan sinyal gelombang kotak sudah selesai dirakit dan dites menggunakan lampu LED sebesar 5 watt, 8 watt, dan 15 watt, yang mana tegangan output trafo masih stabil pada daya 5 watt dan 8 watt. Sedangkan temperatur pada heatsink cukup dingin ya, ini terukur hanya sebesar 30 derajat Celcius saja. Perbaikan desain pada hybrid gate driver ini mampu meningkatkan efisiensi inverter di mana rata-rata efisiensinya sebesar 87%. Inverter yang saya desain ini tegangan outputnya adalah square wave, jadi ini bukan sinus ya. Dan hanya cocok untuk beban lampu atau hanya lampu LED saja ya, atau lampu-lampu yang lain, lampu LED, lampu halogen dan lainnya. Dan tidak cocok untuk beban yang mengandung motor seperti kulkas, AC, kipas angin, dan komputer. Demikian video tutorial tentang pembuatan inverter DC to AC 220 volt dengan metode gelombang kotak atau square wave atau push pull dengan efisiensi yang cukup bagus yaitu sekitar 87%. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman Anda yang membutuhkan tutorial ini. Nantikan video selanjutnya seputar electronic design dan pemrograman embedded system lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.